Hai, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel ini bersama saya NSR. Apakah teman-teman semuanya pernah mendengar kata pesugihan? Pesugihan adalah suatu cara untuk memperoleh kekayaan secara instan tanpa bekerja keras. Dalam prosesnya, pesugihan adalah bentuk kerjasama, perjanjian antara manusia sebagai pelaku pesugihan dengan makhluk gaib, jin, ataupun siluman. Sebenarnya pesugihan ini pun tidak didapat dengan gratis, melainkan memerlukan tumbal ataupun korban kepada pihak makhluk gaib sebagai pengganti ataupun barter untuk kekayaannya. Korban tumbal pesugihan ini pun berdasarkan permintaan si makhluk gaib, dan si pihak manusia harus bisa memenuhinya. Nah, biasanya para pelaku pesugihan ini pun adalah orang-orang yang mungkin udah putus asa ataupun gengsi dengan kehidupannya yang ingin terlihat mewah atau terlihat wah gitu. Nah, biasanya orang-orang yang putus asa dalam mencari uang secara halal dan yang sudah tertutup hatinya, sehingga harus tega mengorbankan orang lain, bahkan keluarganya sendiri, untuk dijadikan tumbal pesugihan. Biasanya pada akhirnya pun dalam pesugihan ini biasanya itu pihak manusianya itu yang malah dirugikan, yang malah menjadi rugi gitu. Apalagi kekayaannya pun yang dia dapat itu tidak akan berlangsung lama jika tidak bisa memenuhi tumbal korban setiap tahunnya. Nah, apabila si pelaku pesugihan ini sudah meninggal dunia, biasanya itu hasil kekayaan dari hasil pesugihan itu juga akan lenyap, dengan catatan tidak ada yang meneruskan ataupun mewarisi pesugihan tersebut. Nah, di Indonesia sendiri banyak sekali jenis-jenis pesugihan itu. Antara lain adalah memelihara tuyul, pesugihan perkawinan dengan siluman ular, mungkin pesugihan kain kafan, pesugihan gunung kawi, ataupun pesugihan buto ijo, pesugihan kera, babi ngepet, kelelawar ngepet, dan masih banyak yang lainnya sih. Di sini kita akan membahas beberapa praktek pesugihan yang masih dipakai hingga sekarang. Yang pertama, pesugihan Nyi Blorong. Nah, berdasarkan kisahnya, Nyi Blorong ini diwujudkan sebagai siluman ular yang sangat besar. Menurut info yang beredar, pihak yang melakukan pesugihan Nyi Blorong ini pun bisa kaya sampai 2 dekade. Nah, sama seperti pesugihan yang lainnya, pesugihan Nyi Blorong ini pun juga meminta tumbal kepada pelakunya. Nah, katanya tumbal ini pun bisa orang lain. Tapi namun tumbalnya, bila si peminta kekayaan ini meninggal ataupun yang dijadikan tumbal, maka ruhnya itu akan jadi pengikut Nyi Blorong. 2. Pesugihan Gunung Kemukus. Nah, pesugihan Gunung Kemukus ini memiliki mitos yang mungkin cukup aneh. Nah, pada kisahnya, jika si peminta ini mau mendapatkan kekayaan, maka pengunjung itu harus berhubungan seks mantap-mantap dengan orang yang bukan pasangannya di gunung ini. Nah, namun katanya pihak pengelola wisata dan pemerintah kabupaten sendiri telah menepis isu tersebut. Itu bukan yang menyuruh Pak Juru Kunci syaratnya ziarah sini harus begitu, enggak. Itu maunya orang itu sendiri. Orang mau ziarah di sini itu kan harusnya hati yang suci, badan yang bersih gitu. Ya, tapi siapa yang tahu kalau belum mengeceknya langsung. Gunung ini pun sempat diliput di media Australia di kanal Special Broadcasting Service dengan tajuk acaranya itu Sex Mountain. Ya, mungkin ada yang berminat, silahkan berkunjung di sana. Yang ketiga, pesugihan Gunung Kawi. Terletak di Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Malang, Jawa Timur. Nah, konon pelaku pesugihan di Gunung Kawi ini dilakukan dengan cara sederhana. Para peziarah sekedar diwajibkan untuk mengikuti ritual Topo Broto selama 3 hari di bawah sebuah
pohon keramat yang bernama pohon Dewandaru. Nah, ritual pesugihan Gunung Kawi ini dilakukan pada hari baik. Jika ingin mendapatkan kekayaan secara mendadak, seseorang harus melakukan ritual pesugihan pada hari Jumat Legi, tanggal 12. Setiap bulan Suro pun juga jadi waktu yang ramai dikunjungi pelaku pesugihan. Yang keempat, pesugihan tuyul. Nah, pesugihan tuyul ini pun ya bukan hal asing lagi di masyarakat Indonesia. Mitos ini pun masih beredar di masyarakat dan masih banyak yang mempercayainya. Tuyul digambarkan sebagai makhluk gaib berwujud anak-anak. Nah, banyak yang bilang tubuhnya pun juga berbulu dan agak berlendir dengan gigi yang runcing. Nah, beberapa orang mengaku sempat atau melihat makhluk ini. Tak hanya itu, dalam beberapa kasus masih banyak yang terlibat dalam praktik-praktik pesugihan tuyul ini, ya sampai sekarang sih. Iya, sampai sekarang masih banyak, cuy. Kelima, pesugihan babi ngepet. Pesugihan ini pun begitu terkenal karena menghebohkan masyarakat di Indonesia. Dikisahkan dengan pesugihan ini, seseorang dapat berubah menjadi babi dan mampu mencuri benda berharga tanpa ketahuan. Dengan syarat mitra kerjanya itu harus menjaga nyala api lilin. Jadi ada dua orang, yang satunya itu berubah menjadi babi, dan yang satu mitranya itu harus menjaga api lilin dan jangan sampai api ini pun padam ataupun mati. Jadi apinya itu harus tetap menyala selama proses pekerjaannya. Keenam, pesugihan Nyai Puspo Cempoko. Nah, menurut legenda, Nyai Puspo Cempoko adalah penunggu Kabongan Rembang. Ia akan menggajar sebuah kekayaan kepada lelaki yang bersedia menjadi suaminya. Syaratnya itu adalah si pelaku harus menyediakan ruangan khusus ataupun kamar khusus untuk Nyai Puspo Cempoko. Selain itu, si peminta pesugihan ini pun harus menyiapkan sesajen berupa jajanan pasar, kembang, bakaran menyan madu, dan kelapa hijau tiap malam. Yang ketujuh, pesugihan bulu genderuwo. Nah, katanya pesugihan ini menjadi pesugihan yang terfavorit pemburu harta karena syaratnya dan tumbalnya itu bukanlah nyawa. Orang yang ingin melakukan pesugihan ini menyiapkan masakan daging burung gagak dan berdiri di bawah pohon gayam sambil telanjang bulat tanpa busana apapun. Menurut info yang beredar dengan media daging gagak, itu ada yang namanya pesugihan sate gagak, namun beda cara dengan yang ketujuh tadi. Oke, tapi untuk yang sate gagak kemungkinan kita akan membahas pesugihan tersebut di next lain waktu. Mungkin kita cukupi sampai di sini dulu. Apakah teman-teman semuanya percaya dengan yang namanya pesugihan? Nah, pastikan ya teman-teman jangan pernah mencobanya ataupun mengikutinya. Pada dasarnya pun kesuksesan yang sejati itu didapat dengan cara berdoa dan bekerja keras. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Salam dari saya, Eneser. Bye-bye.